Halo friend, selamat pagi dan selamat mendengarkan podcast baruku lagi yang kali ini bakal bahas tentang No Malas-Malas Club. Pernah gak sih kalian itu ngerasa kayak malas banget buat ngerjain tugas? Padahal kalian udah tahu tuh kalau tugas kalian udah nunggu-nunggu buat dikerjain karena mepet sama deadline yang udah ditentuin. Hayo, siapa nih yang masih suka nunda-nunda tugas kayak gini? Harusnya kan dikerjain ya dan dikumpulin, bukannya dianggurin dan dipusingin. Oke, langsung aja nih aku mau kasih cara atau tips-tips untuk kalian yang suka nunda-nunda tugas. Yang pertama, membuat jadwal. Membuat jadwal to-do list dapat menjadi hal yang sia-sia jika kita itu nggak melakukan aksi nyata. Nah, to-do list ini merupakan langkah awal yang menyadarkan kita tentang tugas-tugas yang kita miliki dan langkah selanjutnya untuk ngerjain. Nah, dengan kita membuat jadwal, kita itu bisa tahu nih seberapa banyak sih waktu yang kita milikin dan berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk nyelesain tugas itu. Nah, ini tuh bantu kita nih untuk menyusun daftar pekerjaan dan juga nempatin tugas-tugas terberat pada jam produktif tertentu. Nah, yang kedua, menentukan tenggat waktu. Anggaplah rekan pembaca akan pulang pada pukul 5, terus kita harus nyelesain semua tugas itu sebelum tanggal 5. Nah, inilah yang buat kita harus punya jadwal yang produktivitas yang pasti nih kalau gini. Nah, untuk menghilangkan rasa malas dan menjadi produktif, kita harus memiliki batasan yang jelas. Jika kita harus pulang ke rumah pada pukul 5, maka cobalah untuk berjalan mundur dalam mengatur hari. Tentukan hal apa yang harus dilakukan sebelum kita mengakhiri hari tersebut. Dengan begitu, kita akan mampu nih untuk mengendalikan hari kita dengan baik. Oke, yang ketiga, membuat perencanaan mingguan. Nah, setiap hari Senin, rencanakan hal yang akan kita kerjakan selama 1 minggu. Periksa setiap pesan masuk dan daftar to-do list yang kita miliki. Buat juga daftar hal yang harus kita lakukan, pertemuan yang harus dihadiri, atau bahkan pekerjaan yang harus diselesaikan selama 1 minggu. Simpanlah perencanaan tersebut di tempat yang mudah terlihat, atau gunakan pengingat bantuan dari ponsel cerdas yang kita milikin. Dengan begitu, kita akan mengetahui nih dengan jelas mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan selama 1 minggu tersebut. Ketika kita menjalani 1 minggu sesuai jadwal tersebut, maka kita telah menggunakan waktu dengan bijaksana. Perencanaan ini juga membuat kita untuk menjadi lebih produktif. Yang keempat, lakukan sedikit tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Cara menghilangkan kemalasan yang selanjutnya adalah melakukan lebih sedikit tetapi mendapatkan hasil yang luar biasa. Semakin banyak hal yang harus diselesaikan, maka semakin kita nggak ingin menyelesaikannya. Jadi kita harus mengerjakan lebih sedikit. Jika diperhatikan, nggak semua tuh pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang penting. Misalnya, kita selalu membantu orang lain menyelesaikan pekerjaannya dan selalu menjawab ya atas permintaan orang lain yang justru akan bikin sulit diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa menghilangkan tugas-tugas yang tidak terlalu perlu. Yang kelima, menyelesaikan lebih banyak tugas yang sulit dan mendalam. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan rasa malas adalah dengan memisahkan tugas-tugas yang mudah dan tugas-tugas yang sulit. Setiap pekerjaan pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ada pekerjaan yang mudah,
dan ada pekerjaan yang sulit yang harus diselesaikan secara mendalam. Jadi kita harus pisahin nih, mana sih pekerjaan yang sulit dan mana sih pekerjaan yang mudah. Gitu teman-teman. Nah, jadi itu beberapa cara dan beberapa tips dari aku untuk mengurangi rasa malas ketika kalian mau mengerjain tugas. Yuk, bisa yuk. Semoga kalian gak malas lagi ya dan bisa ngerti apa sih yang harus kalian lakukan. Gitu. Oke, mungkin ini aja podcastku. And see you.